Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan hadis arba'in yang ketujuh. Hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami pun bertanya, nasihat untuk siapa itu? Beliau menjawab, nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa belajar bahwasanya ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Saat kita mendengar kata nasihat, hendaknya kita jangan terkungkung dengan kata nasihat dalam bahasa Indonesia, karena itu akan membuat kita kesulitan memahami hadis ini. Ketika kita merenungkan nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk kitabullah, tentu ini sulit. Bagaimana kita bisa menasihati Allah? Bagaimana menasihati Rasulullah? Bagaimana kita menasihati kitabullah? Itu kalau kita terkungkung dengan arti nasihat dalam bahasa Indonesia yang biasa kita artikan sebagai petuah atau wejangan. Jadi bukan itu yang dimaksud, meskipun ada hubungan dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Dalam hadis ini memiliki arti yang lebih luas. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya nasihat dalam hadis ini artinya adalah menginginkan kebaikan untuk objek nasihat kita. Yang dimaksud dengan nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk Allah, kebaikan untuk Rasulullah, untuk kitabullah, untuk para imam umat muslim, dan juga untuk para orang awam dari umat Islam. Atau lebih gamblang disebutkan oleh Ibnu Shalah rahimahullah ta'ala bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Jadi berdasarkan hadis ini, yang dimaksud dengan agama adalah nasihat adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat, yaitu 5 hal yang disebutkan oleh hadis ini. Artinya kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah SWT, melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, melakukan kebaikan yang berhubungan dengan kitabullah, juga para imam umat muslim dan orang-orang awam dari kalangan mereka. Dengan memahami bahwa kata nasihat dalam bahasa Arab, di sini kita bisa memahami bahwasanya nasihat memiliki arti yang lebih luas, dan salah satu arti nasihat yang sangat luas itu adalah memberikan nasihat dan petuah dan wejangan untuk mereka yang salah dan untuk memberikan nasihat kepada orang lain, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Hadis arba'in ke-7 ini juga merupakan hadis yang sangat penting, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa hadis ini adalah seperempat agama. Karena kalau nanti kita mendalami lebih jauh, menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan nasihat dalam hadis ini, maka kita akan mendapatkan bahwa ini mencakup bagian yang sangat besar dari agama Islam. Maka tidak heran kalau sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah seperempat dari agama Islam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan hal yang pentingnya hal ini. Karena ini mirip dengan sabda beliau dalam hadis sahih yang lain, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Kita mengetahui bahwasanya haji memiliki amalan yang banyak. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa haji adalah Arafah, untuk menjelaskan bahwasanya Arafah adalah amalan terpenting dan rukun terpenting dalam ibadah haji seseorang.
Rasulullah SAW juga pernah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Kita mengetahui bahwasanya jenis ibadah itu banyak sekali. Tapi hadis ini beliau mensejajarkan antara doa dengan ibadah dan mengatakan doa adalah ibadah, yang menunjukkan pentingnya doa dalam ibadah kita dan keutamaan doa di atas bentuk-bentuk ibadah yang lain. Maka ketika Nabi SAW mengatakan agama adalah nasihat, para sahabat langsung memahaminya bahwasanya kedudukan nasihat dalam agama itu sangat-sangat penting. Karena itu Nabi SAW mensejajarkan antara dua kata ini. Maka pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah agung dan tingginya keadaan dan kedudukan nasihat dalam syariat Islam. Yang kedua, penjelasan untuk siapa nasihat itu diperuntukkan. Yang ketiga, anjuran untuk menasihati kepada 5 hal yang dijelaskan dalam hadis. Nasihat untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulnya, untuk memimpin kaum muslimin, dan untuk orang-orang, dan nasihat untuk kaum muslimin. Nasihat untuk Allah adalah mentauhidkan, mensifati dengan sifat-sifat yang sempurna, mensucikan dan dari sifat-sifat yang bertentangan, tidak bermaksiat, melakukan ketaatan, melakukan apa saja yang dicintai Allah dengan ikhlas, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan lain sebagainya. Nasihat untuk kitabullah artinya beriman kita kepadanya, mengagungkannya, mensucikannya, membacanya dengan benar, memperhatikan perintah-perintah dan larangannya, berusaha memahami ilmunya, dan lain sebagainya. Nasihat untuk Rasulullah yaitu beriman kepadanya, kepada apa yang dibawanya, berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya, menghidupkan sunnahnya, menyebarkan luas ilmunya, memusuhi orang-orang yang memusuhinya, mencintai dan loyalitas terhadap orang-orang yang mencintainya, mencintai sunnahnya, berakhlak dengan yang baik. Nasihat untuk pemimpin kaum muslim adalah membantu mereka, menolong mereka dalam hal ketaatan dan kebenaran, mengingatkan mereka ketika lalai dengan cara yang lemah lembut. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum adalah membimbing mereka untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan maslahat bagi mereka, mengajarkan mereka perkara-perkara agama, menutup aurat, menutupi aib dan kekurangan, saling membantu dan lain sebagainya. Pelajaran yang keempat adalah semangat para sahabat dalam memahami perkara-perkara agama. Hal ini dapat diketahui dari pertanyaan mereka tentang nasihat. Yang terakhir, sesungguhnya agama disebutkan untuk diamalkan. Karena itu Nabi menamakan nasihat ini sebagai agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.